Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 31 dan 32. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, setelah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadiratnya, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat yang berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah untuk melaksanakan sebagian titah dan perintahnya. Maka tentunya harapan dan doa kita adalah semoga kiranya Allah menerima seluruh amal-amal kita dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Iwan biya rahimakumullah, materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika berbicara cinta, maka tentunya mindset atau pola pikir kita adalah bahwa kita mencintai sesuatu, baik itu berupa benda ataupun berupa makhluk. Sebab cinta merupakan bagian daripada naluriah insaniyah atau naluri insaniyah, di mana ini merupakan potensi dasar yang Allah berikan kepada kita agar kita siap berjuang, siap bekerja keras untuk meraih yang kita cintai itu. Kita secara tidak sadar melaksanakan aktivitas kehidupan, pergi pagi pulang malam ya. Itu yang menjadi landasan adalah karena cinta kita terhadap keluarga. Walaupun tidak butuh ungkapan, walaupun tidak butuh kata-kata, tetapi secara fakta ya, bahwa kita siap bekerja, kita siap berjuang untuk meraih sesuatu demi membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sejarah mencatat bagaimana tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan aktivitas dakwah di Mekah dan di Madinah, itu dilandasi dengan kecintaan kepada manusia. Walaupun Rasul menyampaikan atau berlandaskan kecintaan itu tidak sebanding lurus dengan harapan atau dengan tanggapan masyarakat Mekah pada waktu itu. Sejarah mencatat ketika Rasulullah SAW mengemban amanat berupa risalah dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan cahaya kepada manusia, tetapi sayang tanggapan atau reaksi daripada masyarakat yang beliau dakwahi sangat-sangat kontradiktif. Kenapa? Sebab mereka lebih cinta, lebih mementingkan kepada syahwat dan hawa nafsunya, sebab mereka lebih mencintai kepada agama nenek moyangnya yang telah mereka sebagai pewaris nenek moyang mereka. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka sejarah mencatat Rasulullah SAW bersama segelintir atau beberapa gelintir para sahabat menyampaikan nilai-nilai kebenaran, menyampaikan nilai-nilai risalah yang telah Allah berikan kepadanya, agar kiranya orang-orang Mekah khususnya pada waktu itu kembali kepada cahaya Allah, sebab mereka hidupnya dikungkung dengan kehidupan jahiliyah yang mengatasnamakan, yang mendewakan syahwat dan hawa nafsu. Wabarakallahu. Maka seiring waktu berjalan, seorang dua orang datang mengikuti dan anut kepada ajaran Nabi. Kemudian atas landasan cinta kasih, maka mereka siap berjuang berdarah-darah. Mereka siap bekerja keras untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita buka dulu sejarah. Tatkala Islam datang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW di Mekah khususnya pada waktu itu, maka kehidupan atau peradaban manusia di Mekah pada waktu itu adalah dikungkung oleh yang namanya jahiliyah. Saya pernah baca di dalam sebuah kitab yang dirakit oleh seorang ulama kelahiran Spanyol atau Andalusia ya, yang bernama Ibnu Khaldun. Beliau mencatat atau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Muqaddimah. Maka di dalam kitab itu tertulis bahwasanya prinsip-prinsip ajaran jahiliyah itu adalah yang pertama, satu, an-naniyah, yang kedua as-sabiyah, dan yang ketiga al-madiyah. Pemirsa sekalian, bahwa tadi peradaban kehidupan manusia di zaman Rasul itu dikungkung oleh peradaban jahiliyah, di mana pada waktu itu manusia yang pertama ananiyah teh deuleu aing, saha aing teh? Ya. Aing teh seorang manusia yang punya pangkat dan jabatan, ka Mekah geus 10 kali begitu. Itu merupakan sifat-sifat jahiliyah atau yang disebut dengan ananiyah, ya. Jadi orangnya jumawa, orangnya sombong. Ana khairu minhum, merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Ini merupakan doktrin ajaran jahiliyah yang dulu dibangga-banggakan, yang dulu didewa-dewakan oleh masyarakat Mekah ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Jadi yang pertama, prinsip jahiliyah itu adalah ananiyah, hidup yang bergelimang dengan kesombongan, kejumawaan, di mana orang yang merasa tinggi status sosialnya, pangkat dan jabatannya, mereka sering melecehkan, mereka sering menghina kepada orang-orang yang di bawahnya. Kemudian yang keduanya as-sabiyah, mereka fanatisme keluarga, ya. Mentang-mentang punya keturunan ningrat, keturunan Raden, keturunan Menak, tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin di sekitarnya, tidak mau bergaul dengan orang-orang cacah, begitu. Inilah prinsip kehidupan jahiliyah, inilah dogma atau doktrin ajaran jahiliyah, di mana pada waktu itu orang fanatisme keluarga. Bapak sekalian, mata kita nggak aneh gitu ya. Di Arab itu berkembang disebut dengan Bani, ada Bani Hasim, begitu banyak Bani itu keluarga, ya. Nah, mereka fanatisme keturunan, fanatisme golongan, fanatisme keluarga, akhirnya sering banyak konflik berdarah. Mereka sering saling bunuh, mereka sering untuk mengadakan tawuran atau keributan gara-gara mempertahankan kesukuan, gara-gara mempertahankan keturunannya begitu. Nah, kemudian yang ketiganya adalah al-madiyah, bahwa ajaran jahiliyah atau kehidupan jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah adalah al-madiyah. Mereka mendewa-dewakan harta, pangkat, status sosial dan jabatan. Artinya bahwa di zaman jahiliyah dulu, orang yang banyak pangkatnya, orang yang tinggi pangkatnya akan dihormat-hormat. Bahkan kalau dengan kata lain disebutkan dewa, ya, saking dihormatinya begitu. Tapi ketika orang miskin pada waktu itu, mereka dijadikan sebagai anak belian atau sebagai hamba sahaya. Itulah kehidupan zaman jahiliyah. Maka tadi
atas kecintaan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya bukan cinta buta, bukan cinta Muhammadnya, bukan cinta baninya, atau bukan cinta keluarganya, tetapi yang dicintainya adalah dogma atau ajarannya. Maka para sahabat siap berjuang mati-matian, siap berjuang berdarah-darah demi membela yang dicintai, yaitu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka tadi Allah memotret di dalam Al-Quran ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus ikut, anut kepadaku, kata Nabi. Artinya bahwa seseorang dikatakan cinta kepada Allah, tapi dia harus mencintai atau harus anut, harus patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, kenapa ya orang-orang jahiliyah mereka enggan untuk mengikuti anut kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Sebab itu tadi mereka telah diwarisi sebuah dogma, sebuah ajaran jahiliyah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka fanatisme golongan, mereka hidup dengan jumawa dan kesombongan. Mereka tahu siapa yang namanya Muhammad itu, apal ke letikna, apal ke dina jolang, namun bahasa orang maya. Mereka tidak mau. Kenapa? Sebab apal modalnya seorang Muhammad SAW. Nah, inilah sifat kejumawaan, sifat kesombongan yang terkadang ada tersirat dalam jiwa dan pemikiran kita. Maka tatkala ada sifat sombong, sifat jumawa yang tersirat dalam pikiran kita, kita harus buang jauh-jauh dengan istighfar kita. Ya merhamukumullah. Tadi bahwa yang dikatakan cinta itu adalah orang ketika tertanam rasa cinta di dalam dirinya, maka dia akan siap berjuang. Pepatah mengatakan, demi meraih yang dicintainya, aku siap berenang di atas lautan darah, aku siap mendaki gunung, apapun itu rintangannya demi mengharapkan apa yang dicintainya. Nah, maka kita lihat sejarah bagaimana perang Badar, ya. Ketika perang Badar terjadi, andai kata para sahabat tidak dibingkai dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mustahil perang Badar akan dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kenapa? Sebab secara fakta ya, bahwa ketika perang Badar terjadi, pasukan Rasul itu berjumlah 330 orang melawan 1240 orang. Ini kan secara matematis sulit dipercaya bahwa itu perang dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Tapi tadi bahwa ketika cinta tertanam dalam diri, ketika cinta terhubung dalam jiwa, maka seorang manusia tidak ada lagi yang ditakuti. Dia tidak takut dengan moncongan senjata, dia tidak takut dengan teror atau ancaman manusia. Yang dia takutkan hanyalah murka dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, inilah modal yang harus kita miliki ya, bahwasanya kita demi meraih cinta kita, demi kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita siap berkorban dan siap berjuang ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban ya. Kurban merupakan sebuah landasan ibadah di mana yang menjadi dasar, yang menjadi bingkainya adalah kedekatan diri, ingin mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah. Maka kita berkurban dengan harta yang kita miliki, dengan harapan kita ingin dekat, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Allah menyampaikan bahwa ketika kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, maka harus ikut, harus nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, maka akhirnya bahwa kita lihat sejarah perang Badar dapat dimenangkan oleh pasukan Rasul itu atas dasar memang adanya pertolongan Allah, tetapi nyali para sahabat itu luar biasa ya. Keberanian para sahabat luar biasa. Kenapa?
mereka harus berhadapan dengan senjatanya lebih canggih daripada yang mereka miliki. Kemudian dari jumlah personel juga lebih banyak dari kaum kafir, tetapi perang bisa dimenangkan oleh pasukan Nabi. Karena itu tadi yang menjadi landasannya adalah cinta. Ketika seorang mencintai, maka dia siap berkorban, siap berjuang, apapun akan dilaluinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Iwan pilas sekalian, kita sebagai seorang bapak yang memiliki anak dan keluarga di rumah, tentunya dalam setiap aktivitas pergerakan kita itu dibingkai dengan cinta kasih kita kepada keluarga kita. Tadi kita siap pergi pagi pulang malam, siap kita mandi keringat, kita siap berjemur matahari, bahkan kadang-kadang kita sering berbohong kepada anak dan istri di rumah supaya mereka bahagia. Itu yang menjadi landasan adalah cinta kita kepada mereka. Nah maka ya, untuk supaya cinta itu betul-betul tertanam dalam diri, kemudian atas dasar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka nawaitu kita, niat kita adalah tatkala kita pergi meninggalkan rumah, maka carilah rezeki yang halal, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita walaupun kita sedang sibuk, ya, yaitu dengan ibadah, ya. Pemirsa sekalian, cukup menarik Syekh Ali Muhammad Al-Jarjani di dalam kitab At-Ta'rifat, ya. Apa yang disebut mahwal ibadah? Apa yang disebut dengan ibadah itu? Ternyata beliau menulis al-ibadatu hiya, yang disebut dengan ibadah itu adalah fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbi, begitu. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah fi'lul mukallaf, pekerjaan orang-orang yang sudah ihtilam, sudah mimpi, ya. Kemudian bahwa pekerjaan itu adalah mengharapkan dicintai, dan kita fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi, pekerjaan itu bertentangan dengan hawa nafsu. Bayangkan ku bapak-bapak lagi sibuk bekerja, ya, kita sedang sibuknya, kemudian di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah coba, tatkala kita sedang sibuk bekerja, apa yang akan kita laksanakan? Tatkala tidak ada kecintaan kita kepada Allah, maka kita akan melacurkan diri, menjerumuskan diri kepada yang kehinaan. Terus kita bekerja tanpa kita mempedulikan suara azan di masjid. Makanya membahas sekalian, supaya setiap keringat kita menjadi butiran-butiran yang akan menjadi saksi di akhirat kelak, supaya keringat kita menjadi investasi untuk surga kita nanti, maka tatkala kita meninggalkan rumah diawali dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita bekerja di tempat kita bekerja dengan landasan dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan mengerjakan ibadah, maka tatkala kita pulang ke rumah, kita sudah berinvestasi amal soleh. Kemudian berapapun hasilnya, maka itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rasa cinta kita tertanam dalam diri, lebih menghujam, lebih dalam, agar kita siap berjuang, siap melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Sebab tatkala ada cinta tertanam dalam jiwa, tidak akan pernah merasa berat, walaupun kita juga tetap akan bekerja dan memperjuangkannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ijtibaa'a wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.